Ini dia buah Baikonur yang usia sekitar 2 tahun, pembuahan di 3 kali. Saya jarang membuahin varian ini, sebenarnya gampang banget. Nah ini pun waktu kemarin tuh nggak sengaja saya potong pucuknya. Sebenarnya saya belum membuahin ya, tapi dia bawa buah bunga bagus. Akhirnya saya kasih larutan hormon perangsang Giberlik Sunio dengan ppm sekitar 5-10 ppm, menggunakan pelarut air mineral merek Aqua. Pemakaian sebelumnya udah sekitar 3-4 bulan yang lalu. Saya coba pakaikan kembali ke ini Baikonur, ternyata masih bagus. Dan dia membawa bunga sekitar 5, padahal pohonnya masih cukup kecil. Sebenarnya usia 2 tahun, cuman karena dia agak burik dikit nih, tapi nanti bisa ditangani sedikit lah, masih bisa. Pohonnya masih kecil karena dia di pot yang kecil, lama besarnya, nutrisinya itu aja. Ini dia, saya cukup bagus. Ini buah yang ketiga cukup panjang dari buah yang kedua dan yang pertama. Buah yang pertama sekitar 4 dompol, buah yang kedua sekitar 10 dompol. Karena buah kedua banyak percabangannya, jadi banyak banget bunganya. Ini cabang 3 bawa bunganya sekitar 5 ya. Dan ini batangnya, ini cukup gede nih, tapi ada kutunya ini kutu nih. Saya baru ngecek nih. Ini sempat bolong kemarin, tapi ini dalam masa pemulihan sebenarnya kurang bagus. Ini regenerasi kemarin pertama potong, dan di sini juga regenerasi saya tutup supaya enggak kena matahari langsung, enggak kering. Dan ini ciri-ciri sering kali begini nih, menggunakan rostok tertentu ya. Ini saya menggunakan yang dulu namanya si Polsen, tapi ternyata bukan Polsen, entah itu Miladet, seumpat atau apa ya. Tapi cukup bagus pencarian nutrisi. Untuk pemupukan saya sesekali menggunakan pupuk sintetis NPK 16-16-16, Microvitaflex, pupuk majemuk, dan sesekali saya berikan majemuk NPK, KNO dan MKP. Dan jangan ketinggalan pupuk mikro, karena di posisi pohon yang di dalam pot itu sangat membutuhkan mikro, karena dia tidak bisa mencari pupuk kandungan mikro ya, tidak bisa mencari sendiri kandungan mikro karena nutrisi berkutat di sini aja, nggak bisa kemana-mana. Kita harus nambahin namanya kandungan mikro. Sama kayak kita, kalau kita kurang nutrisi vitamin segala macam juga ada perbedaan tentu rasanya. Oke, dan ini media tanamnya saya menggunakan sekitar 40% tanah, 40% kompos, 10% sekam bakar, 10% pasir. Bukan sekam mentah, tapi sekamnya udah hilang. Lebih dominan ke kompos. Tanahnya juga awalnya saya pakai tanah merah. Kompos itu cukup bagus ya teman-teman. Dulu saya kasih arang sama abu bakaran, karena dia terbukti di pori-pori ini juga biasanya ada nutrisi yang tersimpan jika nutrisi berlebih, karena dia mampu melepas dan menghisap
nutrisi yang berlebih. Kalau dia posisi akar kekurangan nutrisi, biasanya ada juga yang menempel di sini, dia ngambil nutrisi dari sini. Dari dalam biasanya banyak juga arangnya. Dan saya usahakan selalu menanam tanaman buah yang di pot. Saya usahakan selalu abu bakaran sedikit, abu bakaran sampah daun, batang, kayu, bukan abu sampah bakaran plastik. Saya tambahkan abu bakaran sedikit dan arang, karena menurut saya, pengalaman saya selama ini cukup bagus. Ini tanah cukup bagus nih. Saya jarang memberikan pupuk kandang segala macam. Dan ini adalah hewan-hewan kecil nih. Ini memakan ini dia, daun-daun yang nyaris busuk. Dia urai, nanti kotorannya dimakan. Ini ada sejenis kecoa kecil nih. Ini kalau sedikit nggak apa-apa, saya biarin. Tapi kalau lebih dari 10 satu pot ini saya buang, karena bisa mengganggu sini. Biasanya saya pernah ngalamin sekali dulu, dia karena nggak ada makanan, dia makan di sini sama akar-akar serabut, dia mau makan. Tapi kalau banyak daun-daunnya, ini kebetulan daunnya udah habis, ini sisa-sisanya nih. Ini saya berikan daun-daunan yang setengah lapuk. Yang awalnya saya taruh di karung, udah setengah lapuk, saya masukkan di sini. Nah, ini dia contohnya yang masih sekitar 1 bulan yang lalu saya berikan daun lapuk nih, seperti ini nih. Ini sekamnya masih utuh. Ini daun-daun yang lapuk, ini setengah lapuk daunnya. Nanti dia sebagian dimakan sama binatang-binatang kecil, diurai, ada cacing dan segala macam. Dan ini cukup bagus menurut saya, karena dia juga menutupin tanah langsung, mengurangi penguapan, mengurangi tumbuhnya rumput, terus pengganti musa lah menurut saya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi nanti di lain waktu, karena ini baru posting ya, karena beberapa hari yang lalu sempat repot banget. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.